Zakia. Aku Nadia. Halo semua, saya Rio. Yeay, akhirnya kita masuk nih ke episode pertama Talkative yang berjudul Introvert versus Extrovert. Yeay. Oke, jadi di sebelah kanan aku udah ada Rio sebagai extrovert dan di sebelah kiri aku udah ada Nadia sebagai introvert nih. Nah, fact-nya guys, Nadia ini adalah ketua OSIS nih. Wah, menarik banget kan, orang introvert tapi menjabat dirinya sebagai ketua OSIS nih. Wah, keren ya? Oke, jadi sebelum kita bahas lebih detail nih, kalian kan mengklaim diri kalian sebagai extrovert dan introvert kan? Nah, menurut kalian extrovert sama introvert itu apa sih? Mulai dari saya kayaknya ya. boleh. Kalau menurut saya, extrovert itu orangnya yang dia tipenya yang ngebalikin mood atau ngecharge energi itu dengan cara main lah di luar. Kalau bahasa gaul sekarang nongkrong lah ya. Nongkrong, healing gitu ya. Main kita nongkrong di kafe di mana. Harus di kafe. Ya, nggak juga sih. Yang penting ya main lah, bergaul sama orang-orang di luar gitu. Jangan diem aja. Tapi sama kayak satpam, tukang apa gitu main Ya, juga. main aja sih kalau emang lagi dia pada diem-diem aja ngobrol aja. Oh, berarti masih semuanya ya, siapa Termasuk aja ya? semuanya bisa. ya. Kalau dengar-dengar nih Kak Nadia ini kan dari SMP di sini ya. Iya, di sini. Benar. Iya. Oke, kalau misalnya Rio kan kayak gitu tuh. Nah, kalau misalnya Nadia gimana? Kalau menurut aku introvert itu tipe orang yang lebih suka ngabisin waktunya sendiri gitu sih. Dia lebih banyak menyendiri, tapi dia nggak kesepian. Karena sosial energinya introvert itu gampang banget habis kan kalau udah berinteraksi sama banyak orang. Jadi biasanya nge-recharge energinya itu ya Sendiri. ya sendiri, tidur di rumah, ngapa-ngapain pokoknya sendiri aja. Di rumah, harus Di di rumah. rumah. Iya, di rumah. Diem aja. Iya, diem Nggak aja. ngapa-ngapain. Ya, tidur, nonton. Berarti Sedih banget ya Kak. sedih. Berarti bener ya kalau kata orang-orang tuh kalau misalnya extrovert itu nge-charge-nya dengan bersosialisasi, bertemu dengan banyak orang. Kalau misalnya introvert nge-charge-nya ya dengan dunianya sendiri gitu, sendirian aja nih, sendirian gitu. Ya, fakta. Fakta. Yes. Nah, kalian kan ngeklaim diri kalian sebagai extrovert dan introvert kan? Kalian tuh tahu diri kalian tuh tipenya itu dari mana? Tes kah? Atau dari orang-orang lain kah? Atau emang sadar aja diri sendiri gitu? Kalau saya awalnya dari orang-orang sekitar lah ya, ngomongnya anak ini kok super aktif, gitu. Hiperaktif Orang gitu ya? rumah, layapan mulu, nggak bisa diem, ya, apa-apa harus main keluar. Gitu. Main, Katanya main, capek, tempatnya kok main gitu. gitu. Waduh. Ya mungkin dari orang-orang sekitar sih, ada teman-teman juga yang ngecek kayak di web gitu. Pernah coba? Iya, tes kepribadian ya, hasilnya ya Extrovert. Berarti pernah. Berarti dari tes sama dari orang sekitar Iya, ya? dari tes sama orang sekitar, ya kira-kira gitu. Kalau misalnya Nadia gimana? Kalau aku tuh awalnya emang aku ngerasa kalau aku tuh orangnya introvert gitu kan. Emang dari kehidupan sehari-hari sukanya sendiri. Sendiri gitu. Terus emang teman-teman bilangnya aku tuh Introvert. Terus emang sempat tes juga kan MBTI tadi. Karena MBTI? kepo juga. Ya, turns out emang introvert gitu. MBTI kamu apa? INFP. INFP, berarti Iya. bener introvert ya? Kalau aku NFP, aku NFP. Oh, Extrovert. kebalikan. Extrovert, Kebalikan. iya. Kalau aku gak tahu dan Nggak pernah nyoba MBTI nggak pernah gitu? nyoba dan kawan Itu kayak tes kepribadian juga gitu ya? Nah, kalian kan udah ngejalanin nih hari-hari kalian gitu. Nah, gimana sih rasanya kalian kayak jadi extrovert, terus kamu jadi introvert gitu? Pernah ada gangguan gitu kah? Atau gimana? Kalau dari saya buat jadi ekstrovert itu ya ada enaknya dan enggak. Yang buat enaknya kita lebih gampang buat bergaul sama orang-orang baru, orang-orang sekitar. Jadi relasinya bertambah gitu. Karena kita sering main di luar juga kan, pergaulan lah ya zaman sekarang. Harus kita jaga juga. Karena kita main, ada yang sama kakak-kakak kelas dari 2 tahun di atas kita, yang anak-anak kuliah ya sekarang. Berarti luas banget ya relasinya? Ya, alhamdulillah ya luas. Tapi milih-milih juga gak temennya? Buat pilih-pilih sih sebenarnya enggak sih, tapi lebih fokus buat ngejaga apa yang kita nggak mau gitu. Berarti kayak apa yang perbincangannya Iya, lebih ke- perbincangan. Jadi kalau buat mainnya sebenarnya masih apa aja gitu, selagi itu masih pembahasan yang masih lucu, fun Ya. gitu, yang membuat kita relax, santai ya nggak apa-apa. Oh iya iya. Kayak gitu. Iya, kayak gitulah. Kalau misalnya Nadia kayak gimana?
Kalau introvert itu biasanya kan emang orangnya malas berinteraksi atau kayak nggak bisa berinteraksi gitu. Bisa kan. sendirian aja gitu Iya, kan. jadi kadang kalau mau ngajak orang kenalan atau ada di lingkungan yang baru tuh rasanya asing dan benar-benar rasanya nggak nyaman banget. Jadi kayak pikirannya tuh pengen pulang terus gitu. Pengen pulang, cepet-cepet pulang terus Iya, gitu. iya benar. Tapi enaknya tuh kalau introvert karena emang lebih banyak sendiri, dia nggak bergantung sama orang lain gitu. Iya sih, bener. Jadi kayak ya berdiri di kaki sendiri Iya, gitu. berdiri sendiri. Tapi pernah ngerasa kayak pengen jadi extrovert gitu gak? Jujur pernah sih kayak pengen banget jadi extrovert karena kan mereka punya temen di mana-mana, terus kayak emang recharge energinya tuh emang dari luar main sama temen, which is menurut aku tuh seru banget gitu kelihatannya. Aku tuh udah pernah pengen nyoba kenalan gitu, extrovert iya gitu? pengen jadi extrovert gitu, cuman Gak bisa. akhirnya nggak bisa gitu. Abis sendiri energinya Apa gitu. alasannya kok nggak bisa itu kira-kira? Pasti kayak Karena- abis aja gak sih Iya, energinya. karena kayak ngerasa nggak nyaman aja gitu dari dalam dirinya gitu. Berarti lebih kayak ya nyamannya bakal keluar extrovertnya kalau sama orang-orang terdekat gitu gak sih? Iya benar-benar. Kalau udah ada di lingkungan yang Nyaman emang gitu. udah lama Comfort, kenal gitu. comfort. Ya, Berarti comfort diandelin sih. banget lah ya orang-orang itu ya. Iya benar. Nah, ini aku mau nanya satu pertanyaan, especially untuk kamu ya, Nat. Nah, kamu kan menjabat sebagai ketua OSIS nih. Gimana sih cara ngatasinnya gitu? Kamu kan pasti kayak ketemu dengan orang baru, harus bersosialisasi gitu. Terus kamu juga harus memimpin gitu, jadi pemimpin gitu. Gimana sih cara kamu mengatasinya? Apalagi kamu kan sosial energinya kayak gampang habis gitu kan. Nah, gimana cara kamu mengatasi itu? Kalau aku tuh ngatasin introvert aku tuh dari ngeyakinin diri sendiri sih. Kayak misal aku ada di lingkungan yang baru, terus aku udah ngerasa gak nyaman banget gitu. Jadi aku yang ngambil langkah duluan gitu loh untuk ngajak kenalan. Pokoknya kayak sampai rasa uncomfortable-nya tuh hilang. Jadi kayak nggak awkward gitu. Oh, berarti tetap kayak harus nyoba duluan gitu ya, harus Iya. mencoba. Berarti tetap pekerja keras juga ya, mencoba ya. Iya. Mungkin nanti bisa lah jadi ekstrovert sendirinya itu kak, gara-gara ketua. Jadi ketularan Iya. gitu, kecipratan. Ketularan, kecipratan. Iya. Jadi kebiasaan Bisa sih. gitu. Tapi Iya sih. selama ini tetap introvert ya. Tapi tetap sangat menjiwai ya, walaupun udah dikasih peran nggak mau berubah ya. ekstrovert. Tapi pernah ada di titik extrovert nggak? Pernah sih, kalau di lingkungan yang udah lama kenal aja gitu. Kayak misal sama temen deket gitu kan, biasanya kan ya Kayak lo juga nggak jadi. kayaknya gue nggak aja. Iya, nggak pernah gitu aja. Saya tadi kan udah ngomong. Tapi pernah ada di titik jadi. Tapi kamu pernah nggak ada di titik jadi orang introvert gitu? Dulu atau Extrovert. Ya, extrovert salah ya. Tapi kamu pernah nggak ada di titik jadi orang extrovert gitu? Dulu kah atau waktu kecil gitu mungkin? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Berarti emang dari kecil diem aja gitu. Enggak, tapi emang ya banyakkan sendirinya sih dari kecil. Om Serio pernah ada di titik introvert itu? Buat introvert pernah. Mitos atau fakta sih Nat, kalau misalnya orang introvert itu lebih cenderung kalau ngerjain apa-apa tuh sendiri gitu daripada berkelompok atau bareng-bareng gitu. Jujur sih sebenarnya aku nggak terlalu mikirin harus gimana ya kalau masalah berkelompok atau enggak ya, apalagi kalau berkaitan sama masalah tugas atau hal lain. Karena kan emang aku ada di organisasi yang emang dasarnya kerja bareng-bareng. Terus menurutku juga sejauh ini kerja bareng-bareng sama mereka juga seru banget gitu. Jadi Kebantu lah ya. kebantu. Ya, berarti introvert tuh bukan kayak apa-apa harus sendiri gitu, tetap butuh bantuan orang lain juga ya gitu. Nah sekarang pertanyaan buat Rio nih ya, mitos atau fakta sih kalau orang extrovert itu lebih cenderung kayak kalau sendirian tuh malah kesepian gitu? Itu benar gak sih? Bener banget sih kalau buat itu. Jadi kalau rasa sendiri aja itu gabutnya kerasa gitu, mau main di luar tapi gak ada kawan. Tapi gitu. pernah nyoba kayak sendirian gitu? Pernah, nggak bisa. Gak bisa? Nggak bisa. Ngangong-ngangong gitu? Ngangong-ngangong aja. Apa aja diajak ngomong gitu, kucing di rumah contoh ya kan. Kamu main kucing juga? Main. Ngomong kucing juga? Ya, ngomong aja Iya. sama kucing, penting ada kawan ngobrol, jangan diem-diem. Berarti kayak nggak selalu setiap hari keluar gitu kan? Selalu sih. Oh selalu, tapi emang nggak pernah kayak sehari atau 2 hari gitu di rumah? Pernahnya setengah hari. Ya setengah hari. Nah, Iya.
kan kita pernah corona tuh. Nah itu gimana tuh? Stres kah atau gimana? Kalau Nadia kan pasti seneng kan gitu. Berapa tahun tuh? Nggak stres sih, ada game online soalnya. Jadi berarti kayak ngelampiasinnya ke game online itu ya? Di sana kan tetap aja main sama kawan, iya jadi sih, bawaannya nggak sepi gitu, tetap ada interaksinya sama kawan iya, gitu, walaupun dari daring lah. Iya bener. Tapi kayak pernah nggak sih ngerasa capek gitu kayak main? Pernah capek buat main terus. Kalau udah capek ya Pulang. mungkin pulang istirahat gitu. Kalau masih bisa ada jam yang main ya keluar lagi. Oh berarti kayak istirahatnya cuma sebentar, habis itu lanjut main lagi. Ini pernah habis juga kan tapi energinya. Pernah kalau buat habis aja. Oke, jadi kesimpulannya kalau extrovert itu lebih cenderung bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar ya, dan ngechatnya juga dengan cara ketemu orang-orang gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya Jempol introvert, jempol dua. Kalau introvert kebalikannya malah ya, dia bakalan lebih enak sendirian gitu dan ngechatnya juga dengan diri sendiri gitu, dengan dunia sendiri gitu ya. Berarti benar ya itu ya. Bener. Nah, buat kalian yang punya ide topik saran untuk podcast ini, bisa banget kalian salurin ke Instagram Osis Araihan. Nantikan episode dan segmennya di Araihan TV. Bye sobat!